Aku mau menabung. Karena menabung itu adalah hal yang sangat penting untuk masa depan. Untuk jaga-jaga atau biaya darurat. Tapi nanti aja Gin. Nanti aja dulu. Rasanya tahun bulan kemarin nanti juga. Tapi sampai bulan sekarang dan tahun sekarang belum juga menabung. Guys, ini adalah masalah banyak anak muda. Ingin menabung namun nanti dan tidak terrealisasi. Nah, bagaimana dengan itu? Dan dalam video kali ini kita akan membahas 6 cara agar disiplin menyisihkan uang untuk menabung. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah mampir di channel Investasi Waktu. Channel Investasi Waktu ini, kenapa namanya Investasi Waktu? Karena setiap teman-teman menonton video atau mampir di channel ini tidak untuk buang-buang waktu, tapi menginvestasikan meskipun sedikit waktu teman-teman, tapi itu sangat bermanfaat untuk di masa depan. Tonton habis video ini, siapa tahu teman-teman mendapatkan jawaban yang teman-teman cari selama ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung channel ini agar aku lebih semangat untuk membuat atau memproduksi video, dan tujuannya untuk hal-hal yang positif. Oke teman-teman semuanya, kita sering sekali bertemu dengan hal-hal yang membuat kita itu tidak melakukan sesuatu yang sudah kita rencanakan. Salah satunya menabung. Awalnya kita yang semangat, kita ingin menabung, namun tidak pernah terjadi-jadi untuk menabung tersebut. Karena apa? Karena kita mengatakannya untuk nanti. Karena uang yang kita siapkan untuk beli ini yang lebih perlu. Nah, sedangkan untuk menabung itu sebenarnya kita sisihkan terlebih dahulu ketika kita mendapatkan uang itu, teman-teman semuanya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 6 hal itu, 6 hal cara agar disiplin menyisihkan uang untuk dapat menabung. Bagi kita yang anak muda harus mempunyai 6 hal ini. Cara yang pertama adalah tetapkan tujuan keuangan kamu. Nah teman-teman semuanya, kalau kita ingin menabung, kalau kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita tuh harus tahu visi kita tuh seperti apa. Visi kita misalkan kita ingin menabung untuk biaya beli motor, ingin menabung untuk biaya beli rumah dan lain-lain sebagainya. Kita harus menetapkan tujuan-tujuan itu. Dan juga kita harus menetapkan jangka pendek dan jangka panjang untuk tabungan tersebut. Kalau kita menabung tidak tahu tujuannya kemana, ya sama seperti kita ingin berangkat dari rumah, kita mutar aja di kota. Nah, kita bingung mau kemana, jadi mutar dan kita nggak sampai sama tujuan kita. Begitu juga dengan menabung. Kalau kita menabung ya kita tabung-tabung terus itu mending. Tapi hal ini berpengaruh sama semangat kita, semangat dan kedisiplinan kita. Kalau kita tidak tahu tujuan tabungan kita ini untuk apa, kita akan lebih sulit untuk bersemangat dan kita akan lebih sulit untuk konsisten menabung uang kita. Dan kebanyakan dari kita karena tidak mempunyai tujuan keuangan, oleh sebab itu kita selalu bilang nanti dan akhirnya tidak terrealisasi. Oleh sebab itu teman-teman, buat tujuan keuangan yang ingin kalian capai supaya kalian lebih bersemangat dan melatih pikiran kalian, mindset pikiran kalian untuk semangat disiplin menyisihkan uang untuk menabung. Cara yang kedua adalah buat daftar impian. Nah teman-teman, ini tidak jauh berbeda dari apa yang nomor 1 kita sudah bahas. Nomor 1 adalah tetapkan tujuan kita untuk menabung tersebut. Nah nomor 2 ini adalah membuat daftar impian kita. Membuat daftar impian adalah cara yang sangat efektif untuk membuat atau melatih pikiran kita dan melacak apa yang harus kita tuju. Karena setiap kali kita ingin membuat suatu impian, itu akan memacu diri kita untuk terus menabung atau melakukan sesuatu. Karena kita mempunyai daftar impian. Makanya ada yang disebut dengan dream book. Nah, tulis semua impian kamu, buat dari impian yang terdekat, yang gampang dicapai, dari tingkat bawah, menengah, sampai yang paling sulit dicapai. Semuanya harus ditulis dalam buku impian. Seperti yang aku punya, kebetulan aku punya juga yang namanya Dream Book. Nah, dalam Dream Book ini, aku menulis apa-apa saja sih tujuan yang akan aku impikan. Nah, tanggal berapa aku harus mendapatkannya. Kemudian, untuk siapa aku membuat impian tersebut, untuk siapa aku memberikan impian tersebut. Jika impian kamu terwujud, kebaikan apa yang kamu lakukan. Kemudian bagaimana cara supaya kamu bisa mencapai impian tersebut. Nah teman-teman semuanya, bahwa impian itu sangatlah penting. Orang-orang terbesar, orang-orang sukses dunia juga pasti mempunyai impian. Mereka pasti mempunyai dream book. Dengan dream book ini akan membantu kita bersemangat untuk terus menabung dan menyisihkan uang. Juga membuat kita semangat untuk terus bekerja dan berkarya.
Poin yang ketiga adalah bersabar. Nah, teman-teman sekalian, bersabar itu adalah salah satu poin yang sangat penting yang harus kita jaga dalam diri kita. Karena apa? Karena untuk mencapai impian, apalagi kita mempunyai impian yang sangat besar dan sangat jauh, kita harus mempunyai kesabaran yang penuh dan sangat ekstra untuk mencapai impian tersebut. Karena kalau kita tidak memiliki kesabaran, kita akan kehilangan segala sesuatu yang sudah kita plan. Yang awalnya kita hangat-hangat tai ayam. Nah, itu yang sering dikatakan hangat-hangat tai ayam, cuma awal-awalnya doang sudah nyiapin bukunya, sudah nyiapin uangnya, sudah di list gitu. Ternyata cuma setengah jalan doang. Nah, itulah pentingnya kita harus bersabar untuk mencapai impian kita. Karena dengan bersabar ini kita akan menikmati hasil yang akan kita capai gitu. Karena seperti apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang, kerja keras tidak akan mengkhianati hasilnya. Oleh sebab itu teman-teman harus bersabar dan kita semua harus bersabar. Poin yang keempat adalah ubah gaya hidup. Nah, teman-teman semuanya, kalau teman-teman sekarang masih di posisi gaya hidup yang berlebihan, di mana kebanyakan anak muda menggunakan gaya hidup yang menuntut keuangan, dan sedangkan keuangan tersebut masih bersumber dari orang tua atau pekerjaan yang penghasilannya masih belum terlalu besar, sehingga teman-teman harus menuntut keuangan itu dan mengejar tren-tren zaman sekarang. Karena gaya hidup sekarang itu tidak bisa kita kejar, teman-teman. Oleh sebab itu kita harus memposisikan diri kita untuk mengubah gaya hidup kita dan mengawasi keuangan kita dengan cara ya hidup sederhana saja. Zaman sekarang itu ada sangat banyak sekali tawaran-tawaran fashion yang mana itu sangat mengeluarkan biaya yang sangat mahal, teman-teman semuanya. Tapi boleh saja sekali-kali jika kita ingin membuat reward kepada diri kita, misalkan kita ingin membeli sepatu yang harganya jutaan gitu ya kan. Biasanya kita cuma pakai sepatu yang harganya ratusan ribu, tapi kita ingin memiliki satu sepatu yang harganya jutaan. Boleh saja sekali-kali, namun hal tersebut jadikan suatu motivasi bekerja keras. Ketika aku sudah mencapai sebuah target penjualan sangat besar dan aku sudah capek begadang ini, aku mau beli sepatu yang ini. Boleh, itu sekali-kali boleh. Namun gaya hidup yang lainnya seperti terlalu berlebihan itu disarankan untuk dikurangi saja, teman-teman. Karena dengan cara kita mengubah gaya hidup kita menjadi sederhana, oleh sebab itu kita mempunyai banyak kesempatan untuk menyisihkan finansial kita untuk ditabung. Poin nomor 5 yaitu pikirkan tentang masa depan yang lebih spesifik. Nah, teman-teman semuanya, kita harus memikirkan masa depan kita lebih spesifik. Karena apa? Karena dengan memikirkan masa depan kita lebih spesifik, kita akan sadar bagaimana pentingnya kita menabung. Kita anak muda sekarang harus memikirkan masa depan lebih spesifik, seperti kita memikirkan beli rumah di mana, menikahnya acaranya bagaimana, nanti kita menghidupkan anak orang seperti apa bagi kita yang pria-pria, yang cowok-cowok, dan kita nanti akan bagaimana dengan orang tua atau mertua kita, dan kita juga akan membeli apa, dan masa depan kita bahagia seperti apa. Nah, ketika kita mulai memikirkan hal-hal tersebut di masa depan, itu akan memacu kita untuk dapat konsisten menyisihkan keuangan kita untuk ditabung. Karena persiapan untuk masa depan itu harus kita siapkan dari sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nomor 6 yang terakhir, tetaplah fokus sama tujuan kamu. Nah, teman-teman semuanya, terkadang kita merasa ada dorongan-dorongan untuk kita menyerah dan dorongan-dorongan untuk menggunakan apa yang sudah kita tabung, yang sudah kita simpan sejauh ini untuk dapat digunakan untuk bersenang-senang atau berpoya-poya, untuk dapat membeli ini, membeli itu, gunakan ini, gunakan itu, dan akhirnya itu akan mengurangi tabungan teman-teman semuanya. Karena apa? Karena teman-teman tidak fokus. Itulah fungsinya kita harus fokus dengan tujuan-tujuan awal. Mulai lagi kita buka buku dream book kita, mulai lagi kita memikirkan masa depan, mulai lagi kita untuk konsisten menyisihkan uang kita. Seberapa banyak uang yang kita miliki, kita harus sisihkan untuk masa depan kita. Karena segala sesuatu yang kita fokuskan, maka segala sesuatu yang kita impikan itu perlahan-perlahan akan tercapai. Oleh sebab itu, teman-teman, hindari segala macam godaan, hindari segala macam masalah di luar sana untuk menghentikan teman-teman tetap konsisten dalam menabung. Makanya oleh sebab itu kita harus bersama-sama untuk fokus dengan tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi 6 cara agar disiplin menyisihkan uang untuk menabung. Nah, teman-teman semuanya, hal-hal ini yang harus kita jaga dari ke-6 hal itu, yang mana yang paling teman-teman sudah lakukan sampai saat ini. Dan apakah teman-teman semuanya sudah memiliki tabungan dan usia teman-teman berapa? Karena semakin muda teman-teman memulai untuk menabung, maka teman-teman semuanya akan cepat untuk menikmati hasilnya di masa depan. Semoga tips-tips ini bermanfaat buat teman-teman semuanya agar dapat semangat dalam menabung. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi sudah
mampir dan menonton habis video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan berbagi hal-hal yang positif dan informasi-informasi positif lainnya untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.